Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Arifah, mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri akan menjelaskan sedikit materi tentang Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah di Banyumas, tepatnya di Sokaraja. Dalam menyempurnakan moral dan untuk mencapai kebahagiaan rohaniah dan dahaga spiritual, para sufi biasanya mengikuti tarekat sebagai media pelaksana melalui amalan-amalan zikir tertentu yang diawali oleh sumpah yang formulanya telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tertentu. Tarekat sendiri memiliki pengertian berasal dari bahasa Arab berarti jalan, cara, keadaan, mazhab, aliran, goresan atau garis pada sesuatu, tiang tempat berteduh, tongkat payung, atau yang terkenal dari suatu kaum. Sedangkan dalam pengertian istilah, tarekat berarti pengembaraan mistik pada umumnya, yaitu gabungan seluruh ajaran dan aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan pengalaman guru spiritual, persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Adapun sejarah penyebaran Thariqat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah di Jawa Tengah, semuanya hampir bermuara kepada dua khalifah, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi dan Muhammad Iyas di Kedung Parung. Muhammad Iyas saat itu mulai memperkenalkan Thariqat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah kepada masyarakat di Sokaraja. Pemerintahan Belanda yang saat itu sedang memimpin, mereka merasa terancam akan keberadaan tarekat ini dan mereka menahan Muhammad Iyas. Muhammad Iyas dibebaskan oleh Abu Bakar yang saat itu sedang menjabat sebagai Bupati Banyumas, dan Abu Bakar memberikan jaminan bahwa keberadaan tarekat ini tidak akan mengganggu pemerintahan Belanda. Abu Bakar juga menikahkan anak perempuannya dan memberikan wakaf tanah kepada Muhammad Iyas untuk mengembangkan tarekat ini. Berikutnya adalah isi dan makna ajaran Thariqat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah di Sokaraja. Yang pertama adalah hushi dan dam, yang berarti kesadaran dalam bernafas. Artinya, pemeliharaan setiap nafas dari lupa ketika keluar masuknya nafas, dan supaya hati hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala nafasnya. Yang kedua, nazar bar qodam, atau memperhatikan tiap langkah diri. Maksudnya, setiap salik bila berjalan harus selalu menunduk, selalu melihat ke tempat kakinya melangkah, dan bila ia duduk, maka harus melihat apa yang ada di depannya. Yang ketiga, yaitu safar dan waton, atau perjalanan mistik di dalam diri. Artinya, setiap salik harus berpindah dari sifat-sifat manusia yang rendah kepada sifat-sifat malaikat. Wajib bagi salik untuk berhati-hati, apakah ada dalam hati salik rasa cinta kepada makhluk. Yang keempat, kholwat dan anjuman, atau kesendirian dalam keramaian. Artinya, hati salik haruslah selalu hadir bersama Allah dalam segala situasi, baik dia sendirian, jauh dari manusia, maupun sedang bergaul di tengah-tengah keramaian atau kerumunan manusia. Dan yang kelima, yaitu yard court, atau peringatan kembali. Maksudnya, selalu mengulangi zikir, baik zikir dengan ismu zat atau kalimat Allah
maupun dengan naif isbat atau kalimat la ilaha illallah, hingga yang diingat selalu hadir. Dan yang keenam, bas kasht, atau menjaga pikiran sendiri. Artinya, salik kembali berzikir dengan naif isbat setelah munajat atau menetapkan dengan kalimat Illahi anta maksudi waridoka matlubi. Karena dengan itu akan terwujudlah pandangan di hatinya terhadap wujud segala makhluk. Yang ketujuh ialah niwoh dasyat, atau memperhatikan pemikiran sendiri. Artinya, murid harus menjaga hatinya dari masuknya segala lintasan godaan yang mengganggu, meskipun hanya sejenak. Dan yang terakhir, yad dasyat, atau pemusatan perhatian kepada Allah. Artinya, pengkonsentrasian segala perhatian penuh tanpa kata-kata tertuju kepada musyahadah terhadap segala cahaya-cahaya Zat yang Esa. Selanjutnya, implikasi ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah terhadap perilaku keagamaan pengikutnya. Selanjutnya, implikasi ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah terhadap perilaku keagamaan pengikutnya. Pengikut tarekat juga mengaku merasa berubah setelah mengikuti tarekat ini. Ia mengaku sebelumnya bisa saja melakukan hal-hal yang dipandang negatif, namun sekarang semua itu telah hilang. Di samping itu, dalam melaksanakan sholat dapat terasa khusyuk. Perubahan yang terjadi juga dari pengikut tarekat, bahwa sebelum mengikuti tarekat, keinginan untuk melakukan tindakan terlarang selalu bergejolak. Tetapi, setelah mengikuti tarekat, ia merasa tenang dan tidak berani melakukan sesuatu bila bertemu dengan hal yang dapat membawa dosa. Dan dalam menjadi kehidupan terasa ringan, tanpa beban, dan semua dengan keikhlasan dan kepasrahan dalam keseharian. Dan implikasi selanjutnya ialah implikasi ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah terhadap perilaku sosial pengikutnya. Di kalangan para pengikut, hubungan sosial di antara mereka dirasakan sangatlah kuat. Jarang sekali ditemui konflik di antara para pengikut. Dan kalaupun ada, maka hal itu dapat segera mereka carikan jalan penyelesaian dengan penuh semangat kebersamaan. Potensi demikian memunculkan pola persaudaraan sejati yang amat mahal harganya dalam kehidupan modern yang dijejali oleh semangat individualitas. Sementara itu, di Sokaraja, pengaruh tarekat terhadap masyarakat sekitar dapat dilihat dari diterimanya ajaran tarekat oleh orang-orang sekitar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.